Bayangin deh, kamu datang ke kantor suamimu, niatnya cuma nganterin dokumen. Tapi apa yang kamu dapat? Kamu diseret keluar sama ibu mertua kamu sendiri, di depan semua orang. Diseret kayak penjahat, dihina di depan pelakor, dan yang paling menyakitkan. Suami kamu diam aja, malah ikut ngetawain kamu. Padahal mereka semua gak tahu. Kantor yang mereka injak itu, milik kamu. Hartanya, rumahnya, mobilnya, gaji suamimu, semua dari kamu. Tapi mereka malah ngerendahin kamu seolah kamu gak ada harganya. Gimana rasanya? Sakit? Marah? Pengin balas? Nah, di cerita kali ini, kamu bakal lihat gimana seorang wanita yang dihina habis-habisan, justru bangkit, dan membungkam semua mulut yang pernah merendahkannya. Judulnya, Aku diseret ibu mertua di kantor suamiku di depan pelakor dan semua orang hanya karena harta. Mereka tak tahu aku yang punya semua harta sekaligus kantor tempat suamiku bekerja. Jangan lupa, duduk manis dan simak sampai akhir. Karena balas dendam elegan itu, selalu lebih sakit dari hinaan. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit sore tampak mendung ketika Alia melangkah keluar dari pasar tradisional, dengan 2 kantong belanjaan besar di kedua tangannya. Peluh membasahi keningnya, meski ia tetap tersenyum. Jaket tipis yang ia kenakan sudah tampak usang, tapi tatapan matanya masih penuh semangat. Al, hati-hati bawaannya, suara nenek pemilik warung sayur memanggilnya. Alia menoleh dan tersenyum hangat. Iya, Bu. Terima kasih ya sayurnya. Dia menatap motor tuanya yang sudah beberapa kali mogok. Tapi motor itu setia menemaninya mengantar pesanan catering dan bahan makanan ke rumah. Sejak menikah dengan Dimas 3 tahun lalu, Alia nyaris mengurus semuanya sendiri. Mulai dari rumah tangga, urusan keuangan, bahkan biaya renovasi rumah mertua. Tapi, tak pernah sekalipun ia mendengar kata terima kasih dari suaminya. Malam itu di rumah, Alia sedang mempersiapkan makan malam. Dimas pulang larut, dengan wajah letih namun cuek. Jas kerjanya masih menempel di badan, dan aroma parfum wanita asing tercium samar-samar dari pakaiannya. Alia mencoba mengabaikan perasaannya. Mas, makan dulu ya. Alia udah masak sop ayam kesukaan Mas, ucapnya lembut. Dimas hanya melirik sekilas. Aku udah makan di luar. Jangan paksa aku makan masakan rumah terus. Kuno. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Alia. Tapi ia hanya menunduk. Pura-pura tak sakit hati. Ia tahu, belakangan ini suaminya mulai berubah. Lebih sibuk, lebih kasar, dan lebih jauh. Paginya, Alia mengantar pesanan catering ke 2 kantor dan 1 rumah pelanggan. Ia melakukannya tanpa bantuan siapapun. Tangannya cekatan, senyumnya tetap merekah saat pelanggan memuji rasa masakannya. Kalau kamu buka restoran, pasti laris loh, Mbak Alia, kata salah satu pelanggan. Alia hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, ia bisa saja membuka restoran mewah, punya pegawai banyak, bahkan bisa membeli franchise ternama. Karena diam-diam, Alia adalah pemilik tunggal dari perusahaan besar warisan mendiang ayahnya. Tapi ia memilih hidup sederhana. Ia ingin Dimas mencintainya bukan karena harta. Ia ingin mertua menerimanya karena kepribadiannya, bukan karena nama besar keluarganya. Namun, semua itu ternyata sia-sia. Di rumah mertua, ibu udah bilang dari dulu, kamu itu nggak cocok sama anak saya. Lihat tuh, tiap hari cuma jualan makanan, ke pasar kayak pembantu. Hardik Burika, ibu mertua Alia, dengan suara keras. Ibu, Alia mencoba bersuara tenang. Alia kerja buat bantu Mas Dimas. Biar semua keperluan rumah bisa terpenuhi. Alasan. Kamu itu cuma numpang hidup. Rumah ini aja dibeli dari hasil kerja Dimas di kantor. Jangan sok jadi pahlawan. Alia terdiam. Ia menatap rumah 2 lantai itu. Mertua tak pernah tahu, rumah yang mereka tinggali sekarang, sertifikatnya masih atas nama Alia. Ia yang membelinya, diam-diam, demi membuat keluarganya merasa nyaman. Dan kini, rumah itu menjadi tempat dirinya diinjak harga dirinya. Di kantor tempat Dimas bekerja, Dimas sedang berbicara dengan seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan pakaian ketat dan riasan menor. Namanya Tiara. Bukan hanya rekan kerja,
tapi juga selingkuhan Dimas sejak berbulan-bulan lalu. Mas, kapan sih kita bisa jalan bareng keluar kota? Jangan cuma nginep di hotel deh. Aku bosen, goda Tiara manja. Dimas tertawa kecil. Sabar sayang. Istriku itu kayak bayangan, selalu ada di belakang. Tapi tenang aja, sebentar lagi aku bebas. Perceraian tinggal nunggu waktu. Tiara tersenyum puas. Mereka tak tahu, salah satu staf diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Dan staf itu adalah orang kepercayaan Alia. Malam hari, Alia duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Tangannya menggenggam sebuah berkas yang sudah lama ia simpan. Akta kepemilikan saham mayoritas perusahaan tempat Dimas bekerja. Ia menghela napas. Mas, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu masih akan hina aku seperti ini? Bisiknya lirih. Namun, ia tak ingin mengungkapkan jati dirinya terlalu cepat. Ia masih percaya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia hanya ingin memberikan waktu, sampai semuanya terungkap di saat yang paling tepat. Beberapa hari kemudian, Alia menerima panggilan dari kantor Dimas. Ada dokumen yang harus ditandatangani sebagai pemegang saham utama. Ia pun memutuskan datang sendiri. Namun keputusannya itu justru menjadi awal dari sebuah penghinaan besar. Saat ia melangkah ke lobi kantor, banyak pegawai memandangnya aneh. Penampilannya yang sederhana dianggap tidak pantas masuk ke lingkungan perusahaan elit. Salah satu resepsionis menahannya. Maaf, Ibu. Tamu tidak diperkenankan masuk tanpa izin. Alia menunjukkan ID-nya sebagai pemegang saham. Tapi sebelum resepsionis sempat memeriksa lebih lanjut, Bu Rika datang tergesa-gesa. Alia? Kamu ngapain kesini? Mau bikin malu anakku lagi? Hah? Teriaknya. Ibu, saya hanya ingin menyerahkan dokumen ini. Ada tanda tangan yang harus saya. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Tempat ini bukan buat orang kayak kamu. Tanpa diduga, Bu Rika menarik lengan Alia dan menyeretnya keluar kantor. Di depan semua pegawai. Di depan Tiara. Di depan Dimas, yang hanya berdiri diam melihat istrinya diperlakukan seperti sampah. Alia hanya bisa menahan air mata. Tapi bukan karena sakit. Tapi karena ia tahu, balasan untuk semua ini sudah sangat dekat. Akhir bab ini ditutup dengan suara narator. Kadang, diamnya seorang wanita bukan karena dia lemah, tapi karena dia sedang memberi waktu untuk sebuah balasan yang lebih mematikan. Mereka menyeretnya, menghinanya, menjatuhkannya di hadapan publik. Tapi mereka tak tahu, wanita itu adalah pemilik dari segalanya. Dan saat topeng itu dibuka, mereka akan menangis menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Sejak insiden memalukan di kantor itu, Alia memilih untuk tak lagi pulang ke rumah mertua. Ia tinggal sementara di rumah lama peninggalan ayahnya, yang terletak di kawasan elit namun jarang ia kunjungi. Sementara itu, di rumah besar yang dulunya Alia beli untuk keluarganya, suasana justru penuh tawa. Bu Rika tampak puas. Lihat tuh, akhirnya dia tahu tempatnya. Mana ada perempuan kampungan kayak dia pantas jadi istri Dimas? Gumamnya sambil menyeruput teh. Tiara yang kini semakin leluasa keluar masuk rumah itu pun ikut menimpali. Udah saatnya Mas Dimas hidup sama orang yang selevel. Bu, saya kan juga kerja di kantor yang sama, paham dunia Mas Dimas. Bu Rika menepuk tangan Tiara pelan. Makanya, kamu memang cocok. Cantik, pinter, tahu aturan. Nggak kayak si Alia itu, cuma bisa masak dan belanja di pasar. Dimas hanya diam mendengarkan. Ia tampak tak peduli, seolah keberadaan Alia sudah terhapus dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, Alia memantau segala pergerakan Dimas dan Tiara dari jauh. Melalui orang kepercayaannya di dalam kantor, ia mendapatkan laporan soal kelakuan keduanya. Bagaimana Dimas mulai menyalahgunakan dana perusahaan, bagaimana Tiara mencuri data tender penting, dan bagaimana keduanya menggunakan fasilitas kantor untuk liburan ke luar kota. Dan semuanya memakai dana dari perusahaan yang ia miliki. Alia tersenyum tipis membaca laporan itu. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dari luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Sementara itu di rumah besar, Bu Rika mulai bertindak seolah rumah itu miliknya. Ia mengusir beberapa pembantu yang dulu setia pada Alia, dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya sendiri. Bu,
Ini surat listrik atas nama Nyonya. Alia, kami harus. Ngapain sebut-sebut nama itu lagi? Sekarang rumah ini milik keluarga saya. Saya ibu dari manajer di perusahaan itu, hardik Burika pada petugas PLN yang datang membawa tagihan. Ia bahkan mulai menyebar gosip ke tetangga sekitar. Itu si Alia kabur karena nggak sanggup ngurus suaminya. Makanya sekarang rumah ini saya kelola. Biarlah saya yang atur semuanya. Padahal, sertifikat rumah itu masih aman tersimpan di brankas pribadi Alia. Di sisi lain, Alia mulai mengubah penampilannya. Ia kini mengenakan setelan blazer berwarna gelap, sepatu hak tinggi, dan membawa tas branded keluaran terbatas. Semua hadiah dari partner bisnis luar negeri yang pernah bekerja sama dengan mendiang ayahnya. Namun ia masih sama, sopan, tenang, dan rendah hati. Suatu malam, ia menatap cermin. Kalau dulu aku sembunyi di balik kesederhanaan, sekarang aku akan berdiri dengan harga diriku sendiri. Ia pun mulai merancang rencana besar. Mengganti jajaran direksi dalam waktu 1 bulan ke depan. Menggelar audit menyeluruh terhadap divisi tempat Dimas bekerja. Mengatur jadwal kunjungan rahasia ke kantor sebagai pemilik utama. Tapi semua dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan orang kepercayaannya hanya tahu secuil dari rencananya. Sementara itu, Dimas semakin tak terkendali. Ia mulai sering pulang malam. Terkadang tidak pulang sama sekali. Ia merasa dirinya sudah berada di puncak karir. Sebentar lagi, aku bakal naik jabatan jadi direktur. Hidup enak, punya istri baru yang sevisi bebas dari drama. Katanya pada Tiara suatu malam di restoran mahal. Tiara hanya tersenyum sambil mengaduk wainnya. Dalam hati, ia tahu ia sedang bertaruh. Dimas mungkin punya jabatan, tapi ia bukan siapa-siapa tanpa uang dari perusahaan itu. Dan Tiara sadar, selama ini yang menopang gaya hidup mereka bukan gaji Dimas. Tapi kekuatan tersembunyi dari orang yang mereka injak-injak selama ini, Alia. Satu malam di akhir pekan, Burika mengadakan arisan di rumah besar. Ia dengan bangga menunjukkan seluruh ruangan rumah kepada ibu-ibu sosialita yang datang. Ini kamar utama anak saya dan calon menantuku. Ukurannya 12x10. Kamar mandi pakai bathtub impor dari Italia. Katanya bangga. Tetangganya bertanya, kok surat rumahnya masih atas nama Alia ya, Bu? Wajah Burika langsung berubah. Ia tertawa canggung. Itu salah tulis aja. Nanti juga ganti. Namanya juga dulu masih pakai nama dia. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan kecil mulai tumbuh. Dan kegelisahan itu meledak saat surat dari notaris tiba beberapa hari kemudian. Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa dalam waktu 30 hari ke depan, pemilik sah atas rumah yang Bapak Ibu tempati akan melakukan evaluasi ulang atas perjanjian sewa pakai yang selama ini berlaku secara tidak resmi. Surat itu ditandatangani atas nama Nyonya Alia Permatasari. Burika sontak panik. Ia segera menelepon Dimas. Mas, itu si Alia mau ngusir kita dari rumah. Rumah ini katanya punya dia. Gimana sih? Dimas yang saat itu sedang bersantai dengan Tiara langsung berdiri dari kursi. Apa? Mana bisa? Rumah itu dari uangku semua. Tiara memiringkan kepala, pura-pura polos. Mas yakin itu dari uang Mas? Bukan uang Alia? Untuk pertama kalinya, Dimas merasa cemas. Ia mulai mengingat, setiap cicilan rumah dulu bukan dari gajinya. Tapi selalu, entah datang dari mana. Ia bahkan tidak tahu nama siapa yang ada di balik pembelian rumah itu, karena semua diurus oleh Alia. Keesokan harinya, Alia duduk di kantor pribadinya yang berada di lantai tertinggi gedung miliknya sendiri. Ia menatap jendela besar, melihat langit Jakarta yang mendung. Orang kepercayaannya masuk dan berkata, Bu Alia, tim audit sudah selesai menyusun laporan. Ada banyak penyalahgunaan dana. Dan nama Dimas serta Tiara ada di daftar teratas. Alia mengangguk pelan. Bagus. Jangan bertindak dulu. Biarkan mereka merasa aman. Kita tunggu waktu yang tepat. Ia menatap keluar jendela lagi, lalu tersenyum kecil. Biarkan mereka naik setinggi mungkin, supaya waktu jatuh nanti, mereka tahu rasanya benar-benar dihancurkan. Sinar mentari pagi menyinari kantor megah tempat Dimas bekerja.
Di lobi, para staf mulai berdatangan. Di antara mereka, sosok wanita dengan pakaian ketat, make up tebal, dan langkah percaya diri berjalan memasuki gedung itu. Tiara, wanita yang selama ini hanya teman dekat Dimas, kini makin berani menunjukkan kedekatannya. Ia bahkan tidak segan menyapa staf lain dengan senyum sok ramah. "Hai, Mbak Maya, bajunya lucu ya. Tapi sayang, bahannya kayaknya murahan," katanya sambil tertawa kecil. Maya, salah satu staf lama, hanya tersenyum kecut. Semua tahu siapa Tiara. Dan semua juga tahu, Tiara bukan cuma rekan kerja Dimas, tapi selingkuhannya. Namun tak ada yang berani bicara. Karena semua tahu, Dimas kini punya posisi penting, dan siapapun yang menentangnya bisa kehilangan pekerjaan. Di ruang kerja Dimas, Tiara duduk manja di sofa sambil memainkan rambutnya. "Mas, udah ya pura-pura. Orang kantor juga udah tahu hubungan kita. Kenapa sih nggak langsung aja bilang kalau kita pacaran?" rengeknya. Dimas, yang tengah mengecek laporan keuangan, hanya melirik malas. "Tiara, aku masih belum bisa cerai sekarang. Masih banyak urusan. Apalagi kalau urusan aset, Alia punya kuasa. Aku harus hati-hati." Tiara cemberut. "Masih mikirin dia? Perempuan kampungan yang gak tahu diri itu? Mas juga kan yang bilang, dia cuma numpang hidup." Dimas menghela napas. "Iya, tapi dia pegang beberapa dokumen penting. Kita harus pintar mainnya." Sementara itu, Alia tengah duduk di ruang kerjanya, menatap laporan dari tim keuangan yang baru dikirim pagi itu. Nama Tiara dan Dimas muncul berulang kali, dalam transaksi mencurigakan, nota palsu, bahkan biaya hotel dan liburan luar kota yang dibebankan ke divisi marketing. Alia memejamkan mata. Tangannya menggenggam pena erat. Bukan karena terkejut, tapi karena amarahnya sudah sampai titik didih. Namun wajahnya tetap tenang. Senyumnya tipis. Biarkan mereka merasa menang dulu. Kembali ke kantor Dimas, Tiara tiba-tiba mendapat ide gila. "Mas, gimana kalau aku ikut acara meeting besar minggu depan? Yang sama para pemilik saham itu." Dimas terkejut. "Kamu? Itu forum penting, Tiara. Isinya pemegang kendali perusahaan. Kamu bukan siapa-siapa." Tiara tersinggung. "Oh, jadi aku bukan siapa-siapa? Padahal kamu sering bilang aku lebih dari istri kamu." Dimas buru-buru meredakan. "Bukan gitu maksudku, cuma jangan bikin masalah dulu. Tapi kalau kamu pengen ikut, ya udah. Tapi jangan ganggu, oke?" Tiara mengangguk manis. Dalam hati, ia sudah menyusun rencana. "Aku bakal bikin semua orang tahu, kalau aku pasangan sah Dimas berikutnya. Biar si Alia tahu diri, dan pergi selamanya dari hidup kami." Hari meeting besar pun tiba, seluruh jajaran direksi hadir. Pemilik saham dari berbagai kota pun mulai berdatangan. Aula besar kantor dihiasi mewah, dengan peralatan presentasi lengkap. Dan di sudut ruangan, Tiara masuk dengan gaun merah terang, mencolok di antara para tamu yang berpakaian formal. Semua mata memandangnya dengan tatapan aneh. Beberapa berbisik pelan. "Siapa tuh?" "Itu, cewek simpanan Pak Dimas," katanya. "Buset, berani banget masuk ke acara penting begini." Dimas yang melihat dari kejauhan langsung panik. "Tiara, kamu ngapain datang sekarang? Aku bilang jangan bikin ribut." Tiara tersenyum manja. "Mas, aku cuma pengen nemenin kamu. Kan aku calon istri kamu juga, hei." Saat acara dimulai, moderator menyambut para hadirin dan memperkenalkan bahwa hari ini akan hadir seseorang yang akan menjadi penentu arah perusahaan ke depan, pemegang saham utama yang akan hadir secara langsung. Dimas berbisik ke Tiara, "Paling juga orang tua kolot atau pemilik asing. Nggak usah takut." Tiara hanya mengangguk sambil bergaya seolah-olah dirinya nyonya besar. Tiba-tiba, lampu ruangan diredupkan. Pintu utama terbuka. Semua mata menoleh. Langkah sepatu hak tinggi terdengar pelan namun tegas. Seorang wanita mengenakan setelan jas hitam elegan, dengan riasan flawless dan rambut disanggul rapi, melangkah masuk ke ruangan. Para staf terperangah. Para direksi berdiri spontan. Dan yang paling syok adalah Dimas. "Tiara,
Bu Rika yang ikut menyelinap masuk. Wanita itu adalah Alia. Semua orang berdiri menyambut. Alia hanya menatap ke depan, lalu naik ke podium. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alia Permatasari, pemegang saham utama dan pemilik resmi dari perusahaan ini. Mulai hari ini, saya akan kembali mengawasi langsung seluruh operasional perusahaan. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani bicara. Kecuali Tiara. Apa? Kamu pemilik perusahaan ini? Nggak mungkin. Kamu itu istri kampungan Dimas, penjual sayur. Alia menatap Tiara dengan senyum lembut. Iya, aku memang pernah sederhana. Tapi kesederhanaanku bukan karena aku miskin, tapi karena aku tahu, uang bukan segalanya. Tiara maju, menunjuk Alia. Kamu bohong. Kamu cuma brak. Bu Rika menampar Tiara dari belakang. Kamu bikin malu. Kamu nggak bilang Alia punya kuasa sebesar ini. Dimas hanya bisa berdiri kaku. Keringat dingin mengucur. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Alia menatap Dimas, matanya tajam. Mulai hari ini, kalian semua akan menerima balasan dari apa yang pernah kalian hina dan injak. Dan aku tidak akan diam lagi. Pagi itu, Alia menerima panggilan mendadak dari kantor. Salah satu divisi meminta persetujuan atas kontrak kerjasama dengan mitra besar. Sebagai pemilik saham utama, tanda tangan Alia dibutuhkan langsung. Karena ingin menyelesaikan urusan secepatnya, ia memutuskan datang sendiri. Dengan penampilan sederhana, hanya kemeja putih bersih dan celana hitam rapi, Alia melangkah masuk ke kantor yang dulu menyeretnya keluar. Ia sengaja tampil biasa, seperti dirinya yang dulu. Bukan karena takut. Tapi karena ia ingin melihat siapa saja yang masih menghina wajah lama dirinya. Di lobi, seorang resepsionis baru menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Maaf, tamu tidak diperkenankan masuk tanpa janji. Alia menunjukkan ID-nya. Saya Alia, pemegang saham. Ingin ke lantai direksi. Resepsionis itu justru mendelik sinis. Ibu Alia, yang dulu diusir? Heh? Yang katanya istri Pak Dimas? Tunggu sini ya, saya panggil atasan dulu. Tak lama kemudian, Bu Rika muncul dengan wajah menyeringai. Dia mengenakan kebaya mahal dan perhiasan mencolok, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah nyonya besar. Kamu ngapain datang ke sini lagi? Hah? Masih nggak tahu malu juga? Alia tetap tenang. Saya ke sini karena urusan pekerjaan, Bu. Bu Rika tertawa sinis. Pekerjaan? Kamu itu cuma mantan istri yang gagal. Mau apa kamu di sini? Bikin malu lagi? Udah cocoknya di pasar, bukan di kantor orang elit begini. Alia menatap lurus. Saya sudah buat janji, dan saya brak. Tanpa aba-aba, Bu Rika menarik lengan Alia dan langsung menyeretnya keluar dari lobi. Keluar kamu. Gak usah pura-pura punya kuasa. Dasar wanita pemalu, teriaknya. Semua pegawai berhenti bekerja. Mereka menonton. Ada yang merekam diam-diam. Ada yang menertawakan. Tiara muncul dari lantai atas, tersenyum penuh kemenangan. Bu, kenapa gak dari dulu aja dibuang tuh si Alia? Dia memang gak pantas masuk ke tempat ini. Alia terdiam. Ia hanya menatap semua orang. Matanya sayu, tapi tajam. Dimas keluar dari ruangan. Melihat Alia terseret, ia hanya diam. Tak bergerak. Tak membela. Malah, ia menoleh ke Tiara dan berkata, sudah biarin aja. Dia emang suka bikin masalah. Alia akhirnya terduduk di depan pintu kantor. Pakaian rapi yang ia kenakan tampak kusut. Kakinya lecet. Suaranya tercekat. Tapi ia tidak menangis. Tidak menjerit. Ia hanya diam. Dengan tatapan penuh luka, tapi juga kekuatan. Seorang staf diam-diam menghampiri. Wanita muda bernama Nia, staf keuangan yang selama ini hormat padanya. Bu, saya minta maaf. Saya tahu siapa ibu sebenarnya. Saya nggak berani bantu tadi, tapi saya akan tetap setia. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Nia.
Tapi biarkan semuanya berjalan seperti ini dulu. Mereka belum tahu bahwa ini bukan akhir, tapi permulaan. Sementara itu, di dalam kantor, Tiara dan Burika tertawa bersama. Dimas ikut tersenyum puas. Akhirnya ya, Bu, si kampungan itu tahu diri juga, ujar Tiara sambil merapikan makeupnya. Burika menyahut, udah saatnya keluarga kita bersih dari orang rendahan. Sekarang tinggal tunggu perceraian, terus kamu nikah sama Dimas. Selesai deh urusan. Dimas mengangguk pelan. Biar dia tahu rasa. Udah enak-enakan numpang tinggal, numpang hidup, sekarang sok-sokan datang ke kantor. Mereka bertiga tertawa, tanpa tahu bahwa semua CCTV di kantor sedang direkam dan dikirim otomatis ke server milik Alia. Malam itu, Alia kembali ke rumah lamanya. Ia duduk di depan meja kerja besar, membuka laptop, dan memainkan beberapa rekaman dari kantor. Wajah Burika menarik paksa tangannya. Tiara tertawa sambil mengejek. Dimas berdiri diam dengan senyum mengejek. Alia menatap layar. Lalu berdiri dan menyalakan lampu ruangan yang menyinari sekelilingnya. Di balik ruangan itu, tersusun dokumen legalitas perusahaan, sertifikat rumah besar, dan bukti transaksi korupsi Dimas serta Tiara. Ia mengambil satu berkas dan menyerahkannya ke pengacaranya. Mulai besok, kita buat mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka seret tadi. Sejak insiden memalukan itu, Alia benar-benar menghilang. Nomor teleponnya tak aktif. Rumah besar yang selama ini ditempati Dimas dan Burika mulai sepi dari kabar hukum. Pegawai kantor pun tak lagi melihat sosok wanita sederhana yang dulu sering datang membawa dokumen. Tiara bersorak gembira. Hah? Akhirnya si kampungan itu sadar diri juga. Udahlah. Dia pasti ngumpet di pojok dunia, nangis-nangis karena malu, katanya saat makan malam bersama Dimas dan Burika. Dimas pun terlihat semakin bebas. Ia tak perlu lagi menyembunyikan hubungan gelapnya. Bahkan kini Tiara sudah tidur di kamar yang dulu ditempati Alia. Ia merasa seperti raja. Mengira dunia telah tunduk padanya. Tapi semua itu hanya ilusi. Karena Alia tak benar-benar menghilang. Dia hanya menyingkir untuk bangkit lebih tinggi. Sementara itu, di tempat yang jauh dari pusat kota, Alia tinggal di villa pribadi milik almarhum ayahnya, tersembunyi di balik perbukitan. Rumah besar, sepi, tenang, dan aman. Di sanalah ia menyusun seluruh langkah selanjutnya. Ditemani pengacaranya, ia membuka dokumen demi dokumen. Bu, kita bisa langsung ajukan gugatan untuk penggelapan dana. Posisi Bu Alia kuat. Semua bukti sudah lengkap, ucap sang pengacara. Tapi Alia menggeleng. Belum. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan mereka mabuk dengan kesombongan. Aku ingin mereka jatuh saat sedang tertawa. Hari-hari terus berlalu. Dimas makin percaya diri. Di kantor, ia mulai mengatur jalur cepat menuju kursi direktur. Ia bahkan menyebar berita bahwa dirinya sudah tidak punya hubungan dengan Alia. Alia? Udah lama pisah. Saya yang kasih dia kehidupan. Tanpa saya, dia bukan siapa-siapa, katanya saat berbicara di forum intern divisi marketing. Tiara pun mulai bertingkah seperti nyonya direktur. Ia memecat staf sesuka hati, memarahi OB hanya karena kesalahan kecil, dan bahkan mengubah ruang kerja Alia menjadi tempat duduk santainya sendiri. Ia bilang, ini dulu ruang istri si Dimas. Sekarang, saatnya istri barunya yang duduk di sini. Tak ada yang berani membantah. Tapi jauh di sudut gedung itu, kamera tersembunyi masih aktif. Dan semuanya terekam. Disimpan langsung ke server pribadi Alia. Suatu malam, Burika mengumpulkan keluarga besar Dimas di rumah besar itu. Ia memasang banner bertuliskan, syukuran akhir dari hubungan toksik. Dalam acara itu, semua orang menertawakan Alia. Kamu lihat, Mas Dimas sekarang jauh lebih bahagia ya. Dulu MAH mukanya kayak kesedot hutang waktu masih sama Alia, ujar salah satu sepupu. Iya, Alia itu nggak cocok jadi istri pejabat. Wajahnya kampung banget. Sambung yang lain. Tawa menggema. Mereka merasa telah membuang sesuatu yang kotor. Padahal, mereka baru saja membuang sumber segalanya. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari notaris masuk ke meja Burika. Isinya mengejutkan.
Dengan ini kami informasikan bahwa seluruh properti, kendaraan, aset tabungan, serta saham atas nama Dimas Prasetyo akan dibekukan dalam waktu 7 hari ke depan. Pemilik sah telah mengajukan pembekuan sementara karena penyalahgunaan fasilitas pribadi. Bu Rika panik. Apa ini? Surat ini palsu, ya? Dimas yang baru pulang kerja langsung kaget membaca surat itu. Pembekuan? Tunggu, kok bisa? Tiara pun meradang. Mas, gimana ini? Rumah, mobil, semuanya atas nama Alia? Bukannya kamu yang punya? Dimas memukul meja. Jangan-jangan ini kerjaan Alia? Gawat, dia balik. Benar saja. Beberapa hari setelah surat itu, sebuah undangan dikirim ke semua direktur, manajer, dan pemegang saham minor. Rapat luar biasa bersama pemilik saham utama, dihadiri langsung oleh Nyonya Alia Permatasari. Kantor mendadak heboh. Semua mulai berbisik. Bu Alia? Beliau kembali? Bukannya katanya udah cerai? Kok sekarang justru pegang kendali penuh? Tiara panik. Dimas pucat. Bu Rika langsung nyaris pingsan. Di ruangan mewah villa pribadinya, Alia menatap pantulan dirinya di cermin. Kali ini, ia mengenakan setelan jas berwarna putih tulang, dengan bros berlian di dada dan jam tangan edisi terbatas di pergelangan tangannya. Ia tersenyum kecil. Mereka pikir aku kalah. Tapi mereka lupa. Aku hanya menyingkir, untuk mengatur kemenangan yang lebih indah. Mereka tertawa saat dia menghilang. Tapi mereka tak tahu. Di balik keheningan itu, ada badai yang sedang disiapkan. Dan saat badai itu datang, tak akan ada tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, suasana kantor mendadak tegang. Para pegawai mengenakan pakaian terbaik. Para manajer saling bisik-bisik. Bahkan direktur utama turun tangan memeriksa ruangan rapat utama. Semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya Nyonya Alia Permatasari? Kenapa tiba-tiba perusahaan kembali ke tangan wanita yang selama ini dianggap hanya istri karyawan biasa? Tak ada yang berani menjawab. Tapi semua tahu, hari itu bukan hari biasa. Karena pemilik sebenarnya akan datang. Sementara itu di rumah besar, Bu Rika panik. Ia mondar-mandir sambil menggenggam surat pembekuan aset. Mas, rumah kita gimana? Katanya mau dibekukan. Surat-suratnya semua atas nama Alia? Dimas menepuk dahinya. Ibu, dari dulu saya udah bilang jangan ribut sama Alia. Kita nggak tahu apa-apa soal kekuatan dia. Tiara ikut panik. Kita nggak bisa diam aja. Mas, gimana kalau dia datang balas dendam? Aku bisa dipecat. Kita bisa miskin. Dimas menghela napas. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan rasa takut yang selama ini dirasakan Alia saat dihina dan diinjak oleh mereka. Di kantor, jam 10 pagi, pintu lift lantai utama terbuka. Seorang wanita anggun melangkah keluar. Alia. Tapi bukan Alia yang dulu. Kini ia tampil seperti wanita paling berkuasa di ruangan itu. Setelan blazer hitam, high heels mahal, kacamata hitam elegan, dan tatapan lurus ke depan. Semua pegawai terdiam. Resepsionis yang dulu mencegahnya masuk, kini menunduk dalam-dalam. Beberapa orang mencoba menyapa gugup. Selamat pagi, Bu Alia. Alia hanya tersenyum tipis. Ia langsung menuju ruang rapat besar, di mana seluruh direksi sudah duduk rapi. Acara dimulai. Direktur utama berdiri, lalu berkata, "Selamat datang kepada Ibu Alia Permatasari, pemilik mayoritas saham PT Gunatama Sejahtera. Mulai hari ini, seluruh keputusan strategis perusahaan akan kembali berada di bawah kendali beliau." Semua hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan. Alia bangkit dari kursinya, berdiri di hadapan puluhan orang. "Terima kasih. Saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal penting hari ini." Suasana hening. 1. Semua laporan keuangan akan diaudit ulang. Saya mendeteksi banyak penyalahgunaan dana selama beberapa bulan terakhir. 2. Saya akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap semua pejabat perusahaan, termasuk manajer, terutama manajer divisi pemasaran. Dimas yang hadir di ruangan itu langsung pucat.
Napasnya menahan. Dan 3. Alia melepaskan kacamatanya dan menatap tajam ke seluruh ruangan. Saya kembali. Dan saya akan mengambil kembali semua yang pernah saya bangun, yang pernah kalian injak-injak. Setelah rapat selesai, para staf langsung berhamburan. Isu bergulir cepat. Bu Alia kembali. Wah, dia ternyata pemilik perusahaan ini. Sementara itu di ruangannya, Alia menerima laporan dari tim hukum. Bu, kami sudah siap keluarkan surat pemecatan. Pak Dimas dan Nyonya Tiara akan segera kami proses sesuai prosedur hukum. Alia mengangguk. Bagus. Tapi sebelum itu, saya ingin beri mereka satu kesempatan terakhir. Saya ingin mereka datang sendiri dan meminta maaf. Di depan semua staf. Kalau tidak, saya akan pastikan hidup mereka berubah. Malam harinya, Dimas menerima email resmi dari perusahaan. Undangan khusus. Dimohon kehadiran Anda dan Nyonya Tiara pada rapat klarifikasi internal atas dugaan penyalahgunaan jabatan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran etika profesional. Wajah Dimas memucat. Tiara menangis panik. Mas, dia beneran mau hancurin kita. Dia bukan Alia yang dulu. Dia beda. Dimas hanya menatap layar kosong. Dalam hatinya, ia tahu semua ini akibat dari kesombongan mereka sendiri. Keesokan harinya, aula kantor dipenuhi staf. Sebuah panggung kecil dipasang. Semua orang hadir, dari OB hingga direktur, termasuk Bu Rika yang memaksa ikut. Tak lama kemudian, Dimas dan Tiara muncul dengan pakaian rapi namun wajah tegang. Alia duduk di kursi utama, dikelilingi para pengacara dan staf HR. Ia berdiri. Hari ini saya beri kalian kesempatan untuk bicara. Dimas maju. Wajahnya merah padam. Alia, aku minta maaf. Atas semua yang pernah aku lakukan. Tiara menyusul. Saya juga minta maaf. Saya tak tahu siapa ibu sebenarnya. Alia menatap mereka, lalu berkata pelan. Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kalian tahu adalah batas kesabaran seseorang. Dan kalian sudah melewati batas itu. Alia menyerahkan satu map ke staf HR. Saya serahkan proses hukum dan pemecatan mereka ke tim internal. Mulai hari ini, mereka bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Semua staf terdiam. Tiara menangis. Dimas menunduk. Bu Rika marah-marah, tapi tak bisa bicara banyak. Alia melangkah meninggalkan panggung. Di belakangnya, keluarga yang dulu menghina, kini duduk tak berdaya. Tertunduk. Dipermalukan. Saat seseorang kembali dalam diam, bukan karena dia kalah, tapi karena dia sedang menyiapkan panggung untuk kemenangan. Dan hari itu, dunia tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa. Beberapa hari setelah kejadian di kantor, suasana rumah besar yang selama ini ditempati Dimas, Tiara, dan Bu Rika mulai berubah. Semua penghuni gelisah. Tagihan listrik dan air mulai menumpuk. Internet diputus. Dan yang paling mengejutkan, notaris datang membawa surat perintah pengosongan rumah. Dengan ini kami meminta penghuni rumah atas nama Alia Permatasari untuk segera mengosongkan properti dalam waktu 3x 24 jam. Surat kepemilikan sah berada atas nama beliau sepenuhnya. Bu Rika langsung histeris. Apa-apaan ini? Rumah ini milik keluarga kami. Keluarga Dimas. Mana bisa si Alia seenaknya ngusir kita? Petugas hanya menggeleng. Maaf Bu, ini perintah hukum. Kalau tidak dikosongkan dalam waktu yang ditentukan, kami akan lakukan eksekusi dengan pengawalan aparat. Sementara itu, Alia duduk tenang di ruang kerjanya. Di hadapannya, satu map berisi dokumen sah. Sertifikat rumah. Bukti pembelian tunai atas namanya. Transfer langsung dari rekening pribadi miliknya. Semua lengkap. Tak bisa dibantah. Ia berdiri, menatap jendela. Sinar matahari sore menyinari wajahnya yang tegas namun damai. Sekarang waktunya, aku ambil kembali apa yang mereka rampas dengan penghinaan. Hari pengosongan tiba. Pagi itu, mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah besar. Dari dalamnya keluar Alia, mengenakan gaun putih bersih dan high heels elegan. Rambutnya diikat rapi.
wajahnya tanpa ragu. Di belakangnya, hadir tim pengacara dan petugas notaris. Alia berdiri tepat di depan pagar rumah yang dulu jadi tempat ia dihina dan diusir. Kini, ia datang sebagai pemilik tunggal. Di dalam rumah, Burika panik memindah-mindahkan koper. Tiara menangis di pojokan. Dimas hanya diam, duduk lemas di sofa yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Kita harus lawan ini, Mas. Kita harus gugat balik Alia, teriak Burika. Dimas menggeleng. Nggak bisa, Bu, semuanya sah. Rumah ini bukan atas nama saya, tapi atas nama Alia sejak awal. Bahkan listrik aja pakai nama dia. Tiara mengusap air matanya. Aku nggak nyangka dia bisa sekuat ini. Brak, pintu depan terbuka. Alia melangkah masuk perlahan. Para petugas mengiringinya. Semua penghuni rumah terdiam. Napas mereka tercekat. Burika langsung berdiri dan menunjuk Alia. Kamu sengaja mau permalukan kami ya? Dasar perempuan dendam. Alia tetap tenang. Ia menatap sekeliling ruangan, lalu berkata pelan. Bukan dendam, Bu. Saya hanya mengambil kembali apa yang selama ini saya bangun. Rumah ini, saya beli. Dengan uang hasil kerja keras saya. Bukan uang Dimas, bukan uang Ibu. Tapi saya diusir dari sini, diseret keluar, oleh tangan-tangan yang tak tahu malu. Dimas menunduk. Tak berani menatap Alia. Petugas notaris menyerahkan satu surat. Bu Alia, ini berita acara penguasaan kembali rumah. Silakan tanda tangan. Alia menandatangani dengan tangan mantap. Lalu ia menatap ke arah keluarga itu. Saya beri kalian waktu sampai sore. Angkut barang kalian. Karena malam ini, rumah ini bukan tempat kalian lagi. Tiara menangis. Dimas hanya bisa tertunduk. Burika masih memaki-maki, tapi semua sia-sia. Alia berjalan naik ke lantai 2, masuk ke kamar lamanya. Kamar yang dulu ia bangun sendiri, pilih sendiri desainnya, tapi diserahkan begitu saja untuk Tiara dan Dimas. Ia membuka lemari. Di dalamnya masih ada sisa barang-barangnya, ditumpuk sembarangan. Ia menghela napas. Sekarang semuanya kembali padaku. Sore harinya, mobil-mobil pick-up pengangkut barang berhenti di depan rumah. Para tetangga mulai keluar melihat keributan. Di sisi pagar, Alia berdiri sambil memegang dokumen kepemilikan rumah. Ekspresinya tenang, dingin, dan penuh kuasa. Sementara itu, Dimas dan Tiara keluar sambil menyeret koper. Wajah mereka kusut. Burika menjerit-jerit tak karuan. Lihat tuh, dia usir kita. Padahal dulu hidup dari keluarga kita. Salah satu tetangga berbisik. Loh, katanya dulu rumah ini punya si Alia, ternyata bener toh? Yang diusir itu mereka? Pantes aja, rumah ini berubah sejak si Alia pergi. Sekarang dia balik lagi, yang lain malah terusir. Momen paling memuaskan pun terjadi. Alia melangkah ke depan gerbang. Ia menatap mereka bertiga yang sekarang berdiri di trotoar, kepanasan, lemas, membawa koper dan wajah penuh malu. Dengan suara tenang, tapi tegas, ia berkata, "Kalian menghina aku, mengusir aku, menyebutku perempuan kampungan yang tak pantas. Tapi hari ini, kalian keluar dari rumahku dengan tangan kosong. Dan ingat semua yang kalian banggakan dulu adalah milikku. Dulu dia keluar dari rumah ini dalam hinaan. Kini dia kembali sebagai ratu yang mengambil tahtanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti dan kekuatan. Karena saat perempuan bangkit, tak ada siapapun yang bisa menjatuhkannya lagi." Setelah pemecatan resmi Dimas dan Tiara dari perusahaan, dan rumah besar kembali ke tangan Alia, hidup mereka benar-benar mulai porak-poranda. Hari-hari Dimas berubah drastis. Dulu ia pergi ke kantor pakai mobil mewah, kini, hanya naik motor pinjaman milik teman lama. Ia sudah kirim puluhan lamaran kerja, namun tak satu pun yang diterima. Bahkan mantan anak buahnya kini, ada yang menjadi atasannya di tempat lain. Salah satu HR bahkan berkata terang-terangan, "Kami tidak bisa merekrut kandidat dengan catatan etik yang viral dan berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan, serta pelecehan personal. Maaf, Pak Dimas." Tiara mulai merasakan penghinaan.
Tiara yang dulu jadi nyonya muda, kini berjualan online barang-barang bekas miliknya. Tas branded, sepatu mahal, baju pesta, semuanya dijual pelan-pelan untuk makan sehari-hari. Tapi tetap saja, tak cukup. Bahkan, teman-teman arisan dan geng sosialitanya memblokir kontaknya satu persatu. Aku malu keluar rumah, Mas. Semua orang tahu aku pelakor yang diusir dari rumah milik istri sah. Mereka hina aku di komentar tiap hari. Tiara hanya bisa menangis, sambil menatap feed Instagram Alia yang kini penuh dengan penghargaan, seminar bisnis, dan foto-foto kemewahan. Bu Rika kehilangan Gezi. Di rumah kontrakan sempit, Bu Rika mulai sakit-sakitan. Kesehariannya hanya berteriak menyalahkan Dimas dan Tiara. Gara-gara kalian. Lihat hidup kita sekarang. Kita dulu tinggal di rumah besar, punya pembantu, mobil 3. Sekarang, makan aja nunggu kasihan tetangga. Tapi tak ada yang membalas. Karena semua sudah tahu. Semua ini akibat dari kesombongan dan keserakahan mereka sendiri. Alia mulai gerak di balik layar. Sementara itu, Alia tidak tinggal diam. Ia memperluas bisnisnya ke bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ia mendirikan yayasan baru. Yayasan Permata Hati untuk perempuan terluka, agar bangkit dan bersinar. Ia menggelar talk show perdana secara nasional. Acara itu disiarkan langsung di televisi dan YouTube, disaksikan ratusan ribu orang. Salah satu bagian pidatonya viral. Saya pernah dihina karena penampilan saya. Diseret keluar dari kantor saya sendiri. Diusir dari rumah yang saya bangun. Tapi hari ini, saya tidak membalas mereka dengan kemarahan. Saya memilih membalas dengan keberhasilan. Video itu ditonton oleh Dimas, Tiara, dan Bu Rika dari TV pinjaman di rumah kontrakan. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya sunyi dan rasa malu yang menusuk dada. Kembalinya orang-orang yang pernah merendahkan Alia. Beberapa orang yang dulu menertawakan Alia kini mendekat lagi. Salah satu mantan rekan kantor mengirim pesan. Bu Alia, saya minta maaf dulu ikut-ikutan menghina ibu. Kalau ada kesempatan, saya ingin bekerja kembali dan menebus kesalahan saya. Alia membaca pesan itu, lalu hanya tersenyum. Ia tidak membalas. Karena dia tahu, diamnya lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pengakuan dari pihak lawan. Dimas suatu malam termenung, menatap langit-langit kamar sempit. Alia bukan perempuan biasa. Aku salah besar. Dia bukan wanita kampungan. Dia ratu dalam diam. Dan aku kehilangan berlian karena mengejar kaca murahan. Tiara pun berkata lirih, kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pernah campur tangan rumah tangga orang. Bu Rika menangis lagi malam itu. Tapi bukan karena sakit. Tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri. Hidup selalu punya cara membalas mereka yang menindas. Tapi balasannya, tidak dengan emosi. Kadang balasannya datang dalam bentuk kehilangan, kehancuran, dan kesadaran bahwa orang yang dulu dihina, kini berdiri jauh lebih tinggi, tak bisa dijangkau lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Alia mengambil alih kembali rumah, kekayaan, dan perusahaan yang selama ini diam-diam ia miliki. Namun untuk Dimas, Tiara, dan Bu Rika, bulan-bulan itu adalah neraka paling nyata. Setiap pagi Dimas bangun di rumah kontrakan sempit 2 kamar. Bukan di rumah besar penuh pelayan seperti dulu. Kini dia hanya punya 1 handuk, 2 setel pakaian, dan motor butut pinjaman tetangga. Sudah lebih dari 60 lamaran ia kirimkan ke berbagai kantor. Tapi hasilnya sama, ditolak. Bukan hanya karena video viral tentang penghinaan terhadap Alia. Tapi karena semua orang tahu, Dimas adalah mantan karyawan yang memalukan, memanfaatkan kekuasaan istrinya, lalu mengkhianatinya. Kami tak bisa menerima kandidat dengan catatan konflik internal yang mencoreng reputasi perusahaan, ucap salah satu HRD saat menolak. Dimas hanya bisa menunduk. Dia sadar, hidupnya hancur bukan karena Alia membalas, tapi karena dia sendiri yang membakar jembatan. Tiara tak kalah terpuruk. Tas mewahnya dijual di marketplace. Sepatu branded tinggal 1 pasang. Makeup mahalnya sudah kering karena tak terbeli lagi. Dia mencoba cari uang dengan jualan live streaming baju bekas di TikTok. Tapi setiap kali muncul, komentar penuh hujatan membanjiri.
Pelakor miskin. Pakai baju mantan istri orang, ya? Dulu sok nyindir kampungan, sekarang jualan baju sisa. Air mata Tiara tak berhenti mengalir malam-malam. Ia merasa seperti disiksa oleh dunia yang dulu ia rendahkan. Dan ironisnya, semua ini dimulai saat dia menyentuh kehidupan wanita yang tak pernah dia kenal sepenuhnya, Alia. Bu Rika kini tinggal bersama Dimas dan Tiara. Ia sudah menjual semua perhiasannya. Bahkan sempat datang ke rumah Alia dengan membawa buah tangan dan tangisan palsu. Tapi Alia tidak membukakan pagar. Ia hanya menyuruh satpam menyampaikan satu kalimat. Tolong sampaikan ke beliau, rumah ini tak lagi membuka pintu untuk penghinaan yang sama 2 kali. Bu Rika menangis seharian di depan pagar, tapi tak ada yang keluar. Karena Alia tahu, air mata mereka bukan karena sadar. Tapi karena semua yang mereka rampas, kini kembali ke tangan yang benar. Sementara itu, Alia menjadi tokoh nasional. Ia diundang ke berbagai seminar, acara TV, dan talk show untuk membagikan kisah hidupnya. Bagaimana ia dipermalukan, diseret, diusir dari hartanya sendiri, lalu bangkit dan mengambil kembali semuanya. Di satu acara TV terkenal, ia berkata, "Saya memilih diam ketika diseret. Saya memilih tenang ketika diusir. Karena saya percaya, diam seorang wanita bukan berarti lemah. Tapi karena ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit." Studio hening. Kemudian berdiri dan tepuk tangan bergema. Nama Alia kini disejajarkan dengan pengusaha besar, motivator wanita, dan pemilik jaringan bisnis nasional. Suatu malam, Alia mengadakan gala dinner di Hotel Bintang 5 untuk meluncurkan yayasan barunya. Permata Hati, memberdayakan perempuan terluka menjadi pemimpin masa depan. Di acara itu, hadir pejabat, artis, CEO, dan ratusan tokoh wanita. Semuanya berdiri memberi penghormatan saat Alia naik ke panggung. Ia mengenakan gaun putih mutiara, senyumnya tenang, matanya bersinar penuh percaya diri. Namun, di luar hotel, berdiri 3 sosok dalam bayang-bayang, Dimas, Tiara, dan Bu Rika. Wajah mereka lusuh. Pakaian mereka sederhana. Mereka melihat ke dalam dari balik kaca, hanya bisa menonton wanita yang dulu mereka sebut kampungan. Kini berdiri megah di panggung yang tak akan pernah bisa mereka jamah. Tiara menangis. "Mas, itu seharusnya aku yang di sana, bukan dia." Dimas diam. Sementara Bu Rika duduk di trotoar, memeluk tas kain bekas dan bergumam, "Aku salah. Aku pikir dia hanya istri biasa, ternyata dia ratu yang kami tendang keluar." Malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya. Ia memutar ulang video di laptop. Saat dirinya diseret oleh Bu Rika, Tiara tertawa di depan semua pegawai. Dimas berdiri diam, tak membela. Alia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia menekan tombol delete. "Kini aku sudah tak perlu lagi menyimpan luka. Karena lukanya telah berubah jadi pelindung. Dan aku tak lagi melihat ke belakang. Karena mereka sudah terlalu jauh tertinggal." Balas dendam paling sempurna, bukan dengan amarah, bukan dengan caci maki, tapi dengan keberhasilan yang membuat mereka menangis dalam diam. Karena saat wanita disakiti dan memilih bangkit, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menginspirasi ribuan lainnya untuk ikut berdiri. 1 tahun berlalu sejak Alia mengambil kembali semua yang pernah dirampas darinya. Selama itu pula, hidupnya berubah total. Ia kini dikenal sebagai ikon wanita Indonesia, pebisnis sukses, pendiri yayasan besar, sekaligus motivator yang mengubah ribuan kehidupan. Tapi hari ini, ada satu hal terakhir yang harus ia selesaikan. Satu pintu yang belum ia tutup. Dan itu adalah memaafkan diri sendiri. Alia berdiri di jendela lantai tertinggi. Di bawah sana, puluhan pegawai berjalan masuk dengan seragam rapi dan senyuman bangga. Mereka tahu, kini mereka bekerja untuk perusahaan yang dipimpin oleh wanita berhati baja dan berjiwa emas. Seorang staf masuk membawakan undangan. "Bu Alia, ini ada undangan dari kementerian. Ibu diminta menjadi pembicara utama dalam Hari Perempuan Nasional." Alia tersenyum. "Tolong konfirmasi kehadiran saya. Saya akan datang." Dimas duduk di lantai ruang tamu sempit, menonton TV kecil pinjaman tetangga.
Acara pagi itu menayangkan cuplikan berita. Inilah sosok Alia Permatasari, wanita yang dulu dihina, kini jadi penggerak perubahan. Kisahnya menjadi inspirasi nasional. Dimas terdiam. Tangannya menggenggam botol air kosong, dan matanya berkaca-kaca. Tiara, yang kini bekerja serabutan menjadi admin online shop milik orang lain, berjalan masuk sambil membawa kantong plastik berisi nasi bungkus. "Mas, makanan udah dapet. Tapi cuma satu." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, seolah ingin masuk ke dalam sana dan bicara pada Alia. Tapi sudah terlambat. Malam itu, Alia menerima panggilan dari ibunya di kampung. "Ibu bangga banget sama kamu, Nak. Kamu sudah melalui semuanya. Dulu kamu cuma menangis di pangkuan ibu, sekarang semua orang berdiri menyambutmu." Alia tak kuasa menahan air mata. "Ibu, semua ini bisa terjadi karena aku belajar satu hal, bahwa kita tidak akan pernah kalah selama kita tidak berhenti bangkit." Hari itu, aula besar dipenuhi ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Pengusaha, ibu rumah tangga, mantan korban kekerasan, pelajar, dan aktivis. Alia naik ke atas panggung dengan tepuk tangan yang menggelegar. Ia berdiri, membungkuk sebentar, lalu bicara. "Dulu saya diseret di depan umum. Dihina karena penampilan. Dipanggil perempuan kampungan. Tapi saya tidak membalas dengan makian. Saya tidak membalas dengan amarah. Saya bangkit. Saya ambil kembali harga diri saya. Dan saya jadikan luka saya menjadi pelajaran bagi ratusan perempuan lain." Alia melanjutkan, "Kepada kalian yang pernah dijatuhkan, jangan biarkan mereka menentukan nilai dirimu. Karena hari ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang." Suatu sore, Alia melewati rumah lamanya. Kini rumah itu sudah direnovasi, lebih megah, tapi tetap kosong. Ia turun dari mobil, berdiri sebentar di depan gerbang. Lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Terima kasih untuk semua rasa sakit. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri." Ia lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan semua kenangan, meninggalkan semua luka, tapi membawa kemenangan yang tak akan pernah bisa dirampas siapapun lagi. Mereka pikir dia lemah, tapi ternyata dia hanya diam untuk menyusun kekuatan. Mereka pikir dia akan hancur, tapi ternyata dia kembali dan membalikan segalanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan yang membuat semua musuhnya menunduk. Inilah balas dendam paling elegan. Bukan dengan membalas, tapi dengan menjadi jauh lebih tinggi dari mereka semua. Jangan pernah remehkan wanita yang kelihatannya sederhana, karena bisa jadi dia pemilik segalanya. Wah, gimana, teman-teman? Balas dendam Alia benar-benar elegan dan memuaskan banget. Ya, dari yang diseret dan dihina, jadi wanita sukses yang bikin semua yang merendahkannya jatuh satu persatu. Cerita ini ngasih kita pelajaran besar. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena tampilannya sederhana. Karena bisa jadi, dia lebih hebat dari semua orang yang menghina. Buat kalian yang lagi down, dihina, atau diremehkan, jadikan cerita ini motivasi buat bangkit dan bersinar. Karena luka hari ini bisa jadi cahaya untuk masa depanmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini biar makin banyak yang termotivasi. Dan tulis di kolom komentar. Aku juga siap bangkit seperti Alia. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Hanya di Cerita Momo.